langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat paginya Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas berkat pimpinan Tuhan kepada kami sepanjang malam tadi dalam istirahat kami. Sehingga pagi harinya Tuhan, kami telah dibangun kembali oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami menyerahkan acara kebaktian kami secara online pada pagi hari ini. Dari mula kelangsungan hingga akhirnya. Biarlah semua rangkaian ibadahnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus bagi Okiyu, janda, duda, anak yatim piatu, warga mas, dan orang-orang sakit. Juga orang yang berduka cita pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Lindungi mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan dan kesehatan. Sukacita hanya di dalam nama-Mu. Supaya Tuhan Engkau mencukupi dalam segala keperluan mereka. Dalam keadaan situasi keadaan yang ada pada hari ini. Supaya mereka tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa juga bagi kerajaan Malaysia, pemimpin negara, negeri dalam Malaysia. Tuhan Engkau pakai mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan, kesabaran di dalam mereka melaksanakan tugas negara pada hari ini. Supaya mereka menjalani tugas dengan saksama dan seadil-adilnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa untuk kestabilan politik dalam Malaysia, ekonomi yang mampan, dan kesehatan, supaya semuanya dapat berjalan dengan pimpinan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Apabila politik berjalan dengan baik dan tidak ada huru-hara dalam negara kami, maka semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya pelayanan para hamba-hamba Tuhan dapat berjalan dengan bebas dalam Malaysia ya Tuhan, untuk mencari jiwa untuk datang kepadamu. Tuhan, kami berdoa juga bagi barisan hadapan yang bertanggung jawab
dalam menangani wabah coronavirus. Tuhan, Engkau tolong dan berkati mereka. Beri mereka kekuatan dan kesehatan dan kesabaran di dalam mereka menjalani tugas yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa juga bagi Kementerian Kesehatan Malaysia, kaki tangan PDRM, ATM, Rela, MKN, JK, dan juga Pusat Kawalan Bencana Negeri dan Daerah. Tuhan, Engkau tolong dan berkati mereka juga, supaya mereka mendapat kekuatan, kesehatan terus daripada Engkau, terutama mereka diberi kesabaran tatkala mereka menjalani tugas yang ada, karena sangat penting bagi mereka mempunyai suatu kesabaran, ketabahan di dalam masa menjalani tugas ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa juga pandemik COVID-19 hari ini, supaya rakyat komited kepada PKP dan peka dengan perkembangan semasa, serta bertindak dengan bijaksana untuk meresponi keadaan semasa dan situasi akan datang, khususnya selepas PKP ini ya Tuhan, supaya kami tetap setia dan setia di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi pemimpin Isabi Sabak, Majelis Eksekutif Pusat, Ahli Jawatan Kuasa, dan juga kami berdoa bagi kawasan sidang-sidang setempat, terutama bagi para hamba Tuhan yang sedang melayani penuh masa pada hari ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau lindungi mereka, beri mereka kesabaran, ketabahan di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Karena kami tahu betapa beratnya yang mereka hadapi, banyak segala tantangan, banyak segala hambatan yang mereka harungi ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhanlah segalanya di dalam segala perkara, di dalam segala pelayananmu. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih, supaya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa juga bagi kebajikan jemaat Isabi Pekan Sipitang dan orang-orang percaya yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Tentu sekali kami secara manusia banyak segala cabaran, banyak segala tantangan yang kami hadapi, seolah-olah kami tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang setia, yang menyertai dan melindungi kami. Engkau tak pernah meninggal kami ya Tuhan, tatkala kami menghadapi situasi keadaan yang ada pada hari ini Tuhan. Tuhan tetap melepaskan kami daripada segala penyakit COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Engkau angkat segala COVID dari bumi ini ya Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu bebas untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Allah. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus. Sebentar waktu kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai masa dan waktu yang singkatnya Tuhan untuk kami mendengar bersama firman-Mu, supaya kami sebagai umat yang mendengar diberkati, terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan hikmat surgawi, supaya melalui pelayanan hamba-Mu ini kami diberkati. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang tidak sempat ikut kebaktian secara online Tuhan. Engkau lawati mereka di mana saja mereka berada pada hari ini, baik yang ada di Pekan, baik yang ada di Isefai, baik yang ada di kampung sekalipun ya Tuhan. Oleh karena keadaan pada hari ini, terbatas kami untuk datang ke gereja untuk memuji menyembah Engkau. Tetapi kami tahu kami tetap setia oleh karena Yesus Kristus
menolong dan memimpin kami setiap saat. Terima kasih Bapa di dalam Yesus, biarlah Engkau memberkati bagi para hamba Tuhan, terutama majelis gereja, pastor, Isabi Pekan Sipitang. Engkau berkati mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan, supaya kami tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemilihan majelis gereja pada bulan yang akan datang, atau masa dan waktu ya Tuhan yang ditetapkan. Tetapi bila Tuhan mendahului semuanya, supaya melalui pemilihan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus, karena kami tahu betapa indah dan pentingnya pelayanan-Mu dan bekerja sama di ladang-Mu untuk memenangkan jiwa manusia untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Siapapun yang terpilih, itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sebentar waktu ya Tuhan, kami akan keluar daripada rumah-Mu yang kudus, juga Engkau berkati kami semua, supaya kami dilindungi di setiap rumah kami Tuhan, setiap bilik yang kami tinggal, supaya kami diberkati, dilindungi, diberi kekuatan, ketabahan dan kesehatan daripada Engkau ya Tuhan. Walaupun kami tidak sebut satu persatu, tetapi Tuhan lebih mengetahui segala isi hati kami yang memerlukan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji, terima kasih Bapa, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Besar dan
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise. Mari sama-sama nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal.
Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saya senang mengajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan karena diberi kesempatan pada pagi hari ini. Kami sempat belajar bersama kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberi hamba-Mu hikmat untuk berkata-kata, supaya kami dapat mengenal kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih untuk masa dan kesempatan ini. Dimanapun anak Tuhan yang sedang mendengar, biarlah melalui firman-Mu kami diberkati bersama. Hamba-Mu yang berkata-kata Tuhan, kiranya Tuhan mohon pimpinan khusus daripada Allah, urapan daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya senang mengajak kita belajar dengan satu tema firman Tuhan, yaitu mengapa harus dipimpin Roh Kudus? Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita harus dipimpin, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, saya pikir sebagai orang percaya kita sudah kenal, kita sudah paham apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu ialah Roh Allah sendiri. Amin, saudara. Kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan menghantar seorang penolong, yaitu Roh penolong, yaitu Roh Allah sendiri yang turun untuk membantu kita, memimpin kita mengenal kebenaran Allah. Amin, saudara. Jadi pada pagi hari ini mari kita belajar tentang tema mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa sebagai orang Kristen, orang percaya kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Tidak bolehkah kita dipimpin oleh roh yang lain? Ataupun tidak bolehkah kita kalau kita menolak tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, sebelum itu saudara, kita mesti tahu bahwa kita ini adalah manusia roh. Amin, saudara. Kita adalah manusia roh dan kita mempunyai jiwa, dan roh kita diam di dalam tubuh ini. Dan tubuh ini adalah sementara, adalah fana. Waktu kita mati, tubuh ini tinggal, tapi roh kita akan bersama dengan Allah. Amin, saudara. Jadi kita adalah manusia roh. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa kita mesti dipimpin oleh Roh Allah. Karena dalam Mazmur berkata bahwa roh kita adalah pelita Tuhan, dan Tuhan menerangi roh kita di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar mengupas lebih lanjut mengapa kita sebagai orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat Yesaya 60 ayat 2 dikatakan demikian, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, saudara. Nah, dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 2 bahwa bumi ini penuh dengan kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Amin, saudara. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, jadi bagaimana akan ini terjadi? Hanya melalui Roh Kudus. Apabila kita berjalan, apabila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala kegelapan ini, kekelaman menutupi bangsa-bangsa ini akan terbit terang atas bangsa-bangsa dan atas kita semua. Amin, saudara. Nah, dikatakan juga di dalam Amsal 14 ayat 12. Dikatakan dalam Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Ujungnya menuju maut. Jadi kita kadang hati-hati, saudara. Kalau kita berjalan tanpa pimpinan Roh Allah, kita takut-takut, saudara, dengan kekuatan kita sendiri, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan ilmu pengetahuan manusia, memilih jalannya sendiri, tapi takut-takut ujungnya menuju maut. Karena sebagaimana yang kita tahu, hanya ada satu jalan saja, jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan juga, dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Wow, ini sesuatu yang sangat hebat, saudara. Nah, jadi maksudnya mengapa kita dipimpin oleh Roh Allah? Mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus, maksudnya kita adalah anak Allah. Sebab dikatakan dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Jadi saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Mau dibimbing oleh Roh Kudus? Amin. Jadi ambil tekad untuk kita rindu bersama dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Apabila semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu ialah anak Allah. Amin, saudara. Jadi mari kita semua merindukan setiap hari kita dipimpin, tangan kita dipegang oleh Roh Kudus, supaya setiap hari kita menjalani kehidupan ini dengan pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Wow, anak Allah, saudara. Bukan kita nih anak Presiden Donald Trump, bekas presiden Amerika. Tetapi kita adalah anak Allah. Lebih daripada itu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah waris kerajaan Allah. Nah, jadi apabila kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak Allah. Amin. Haleluya. Seterusnya kita melangkah. Dikatakan hati yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekadar untuk menghindari kegagalan, tetapi kerinduan untuk semakin selaras dengan kehendak Allah. Nah, jadi maksudnya di sini, mari kita memohon, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita roh hati yang rindu. Hati yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti ada sebuah lagu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin, saudara. Masih ingat lagu tuh? Lagu Evergreen, lagu lama tetapi sentiasa segar di ingatan kita. Mari kita merindukan, hati kita ini merindukan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita, sebab kita ini adalah manusia roh. Jadi roh kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saudara, jangan kita kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, apa yang memimpin kita? Tentu sekali roh yang lain, yaitu iblis. Ataupun kehendak-kehendak daging. Sebab dikatakan kehendak daging dan kehendak roh itu berlawanan. Bukan saja daripada daripada kuasa iblis, tetapi kita hati-hati dengan kehendak daging kita. Sebab kita ini terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu ialah roh batin kita. Dan jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan juga ketiga itu daging ataupun tubuh kita. Jadi hati-hati dengan daging. Daging itu apa deh? Hawa nafsu, perseteruan, kemarahan, perseteruan, dan sebagainya. Tetapi kehendak roh itu ialah buah-buah roh apa dia? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, dan sebagainya. Jadi kedua-dua ini saling bertentangan. Oke? Kalau kita dipimpin oleh roh, maka kehendak roh yang terjadi. Buah-buah roh akan timbul dari kita. Tapi jika tidak, maka tubuh kita ini, manusia kedagingan kita ini yang dikuasai oleh hawa nafsu ini yang menguasai kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi mari kita merindukan, hati kita merindukan dipimpin Roh Kudus supaya kita boleh berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Nah, jadi mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus? Sebab Tuhan telah menyediakan rancangan masa depan untuk kita. Amin, saudara. Dan rancangan masa depan inilah untuk memberi kepada kita satu yang harapan. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat ramai orang yang kalau kita lihat baru-baru nih, kemarin dulu saya dengar berita dari ada seorang di Pulau Pinang terjun dari bangunan 10 tingkat, bunuh diri. Kenapa, saudara? Sebab depresi. Sebab apa? Mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah. Nah, mereka tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Kekuatan mereka sudah tidak ada, meraka kecewa dan akhirnya bunuh diri. Tetapi apabila kita dipimpin oleh Roh Allah, Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyediakan kita rancangan-rancangan masa depan yang hebat, yang penuh harapan. Jadi sebagai anak Tuhan, saudara, walaupun kita mengalami masalah pandemi ini, kita tetap
teguh berpegang kepada pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memimpin kita kepada jalan-jalan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Nah, namun demikian Tuhan menciptakan manusia ini dengan kehendak bebas. Seperti mana yang kita tahu, Adam, kisah Adam dan Hawa. Tuhan, walaupun kita tahu manusia dihembuskan nafas oleh Allah, nafas Allah ada dalam diri kita. Dan namun demikian Tuhan memberi kita kebebasan. Saudara boleh memilih, tidak paksaan kepada saudara mau dipimpin Roh Kudus ataupun saudara memilih jalan sendiri. Si aku dalam diri Anda, keangkuhan hati Anda sendiri mau memilih jalan Anda sendiri, terpulang. Tetapi kita diberi pilihan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Dikatakan juga dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Amin, saudara. Kita ini made in surga. Oke, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya, maksudnya sebelum kita dalam kandungan ibu kita, Allah sudah mengenal kita. Anda sudah mengenal Anda semua, dan Tuhan telah mempersiapkan kita segala sesuatu untuk masa depan kita. Amin, saudara. Bahkan selai rambutmu pun Tuhan sudah tahu, dan tidak ada satu yang jatuh tanpa kehendak Allah. Amin. Jadi saudara, mulai hari ini, mari kita berpegang, mari kita merindukan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang lebih hebat, saudara, pada saya, yang paling hebat pengalaman saya sebagai orang percaya ialah, kenapa saya perlu dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, ialah karena Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Amin, saudara. Roh Kudus itu menyatakan kebenaran, memimpin kita kepada kebenaran. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6, ayat yang sangat kita tahu, yaitu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata-kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Jadi Roh Kudus ini memimpin kita kepada jalan kebenaran itu. Melalui apa? Melalui pendengaran firman Tuhan, melalui kita persekutuan kita dengan Roh Kudus, melalui penyembahan, melalui puji-pujian, penyembahan, melalui doa kita kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus ini memimpin kita. Memimpin kita setiap hari kepada kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Jadi kalau kita mau menyembah Dia, menyembah Yesus, haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi macam mana kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita hendaklah dipimpin oleh roh. Itu Roh Allah sendiri. Sebab Roh Allah ini yang mengetahui segala rahasia yang apa dalam diri Allah. Demikian juga kita manusia, roh kita, batin kita, roh kita inilah yang mengetahui semua yang ada dalam diri kita. Nah, jadi kita perlu minta Roh Allah itu memimpin kita supaya kita mengenal kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Ialah Yesus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Amin, saudara. Nah, yang seterusnya ialah dalam Yesaya 42 ayat 16. Yang menarik lagi, saudara, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus ini membawa kita kepada jalan yang tidak kita kenal. Itu pengalaman baru bersama dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Apakah saudara tidak merindukan dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada jalan-jalan yang tidak pernah kita kenal. Dalam Yesaya 42 ayat 16. "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan." Ini adalah kata-kata Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 16. Jadi Tuhan akan memimpin kita kepada jalan-jalan yang tidak pernah kita kenal. Itu pengalaman-pengalaman baru, hal-hal yang baru, saudara. Jadi kalau saudara ingin menikmati pengalaman baru bersama Tuhan, saudara hendak merelakan hatimu, dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Itu Roh Kudus sendiri. Amin, saudara. Nah, yang ini kita akan awas-awas, saudara. Iblis mendorong orang percaya puas melakukan hal-hal yang baik. Hati-hati. Saudara, kalau kita lihat, banyak orang-orang Kristen yang kalau kita lihat orang percaya, sudah sekian tahun mereka melayani Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi akhirnya iblis memberi mereka satu rasa puas
untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan sebenarnya ini ada sesuatu yang iblis lakukan untuk menyimpang daripada destiny Allah untuk mereka. Jadi hati-hati saudara, karena di firman Tuhan juga mengatakan, ramai yang dahulu menjadi terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Ya, jadi kita kena hati-hati, kita sudah lama kenal Tuhan. Nah, jangan sampai iblis memberi kita satu rasa puas melakukan hal-hal yang baik. Jadi saudara, bagaimana kita mengatasi hal ini? Kita hendaklah merelakan hatimu, dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, setiap masa. Jadi, kenapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena mereka tidak mau, karena mereka mendukakan Roh Kudus, karena mereka tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saat seseorang tersesat, maka ia sedang membuang-buang jatah waktu dalam hidupnya. Bayangkan saudara 30 tahun melayani Tuhan, tetapi endingnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Bukankah ini sesuatu yang membuang waktu? Nah, saudara, oleh yang demikian apabila kita sadar ini, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Banyak orang bukan sekadar memboroskan uangnya, tetapi memboroskan waktu mereka. Jadi hati-hati saudara, jangan kita memboroskan waktu yang ada. Karena waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 18. Efesus 5, 15 hingga 18. Saya bacakan sekali lalu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin saudara? Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah bagi kita? Ialah yang terbaik untuk kita. Itu supaya kita menjadi mewarisi kerajaan Allah. Amin saudara. Dan yang terakhir untuk perkongsian saya pada hari ini, kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 12. Mari kita merindukan ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita meminta Roh Kudus, Roh Allah sendiri mengajar kita supaya kita dapat menghitung hari-hari kita. Walaupun kita dalam keadaan pandemik ini, mari kita minta Roh Kudus supaya mengajar kita menghitung hari-hari kita, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Amin saudara. Jadi demikianlah perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang saya kongsikan menjadi berkat untuk Anda, bahkan untuk saya sendiri juga. Dan terima kasih untuk masa Anda di rumah bersama-sama keluarga. Dan kiranya melalui ini saudara semua diberkati dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu Dia Maha Hadir, Dia ada di mana-mana, bahkan Dia ada di dalam diri kita. Dan kita mesti sadar bahwa kita dalam manusia roh, kita mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh ini. Jadi kalau kita menyembah Allah, menyembah Dia dengan dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Dan kita setiap orang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak Allah. Jadi saudara yang mengikuti ini, Anda semua adalah anak Allah karena Anda rela dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Mari saya bawa kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami dapat belajar tentang mengapa kami harus dipimpin oleh Roh-Mu. Mohon ya Tuhan, kiranya mulai saat ini pimpin kami ya Tuhan mengerti kehendak-Mu, agar kami dipimpin dan kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Kami merindukan Engkau setiap saat ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hati kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sekian, jumpa lagi. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi, sebagaimana di surga.
Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Atas kemurahan-Mu, Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, ibadah online kami telah selesai, meskipun kami di rumah masing-masing beribadah. Namun kami bersyukur karena Engkau telah bersama-sama kami hingga akhir ibadah. Bapa, terima kasih banyak atas penyertaan yang Engkau berikan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, dan juga atas pengetahuan serta pandangan baru mengenai kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang baru selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar jemaat Tuhan dibangun, dikuatkan rohani, terus selalu merindukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Lindungilah kami Tuhan Yesus dari ancaman pandemik COVID-19 pada waktu ini, dan kami percaya pengharapan ada, iman pasti menang. Ini doa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Allah Anak Roh Kudus. Haleluya. Amin.